Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Indra di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu berada pada kondisi yang terbaik dan selalu diberikan keberkahan yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Kali ini kira-kira udah 1 bulan lebih setelah anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Jadi kali ini gue akan bikin konten di rumah. Yang jadi masalah adalah walaupun aktivitas sehari-hari itu lebih sering di rumah, tapi kadang-kadang motor ini tetap dibutuhkan untuk misalnya belanja bulanan, kebutuhan pokok gitu-gitu kan. Jadi walaupun jarang keluar, tapi motor itu tetap akan dipakai. Nah, karena motor masih sering dipakai, otomatis perawatannya harus tetap jalan dong. Sementara kalau kita mau ke bengkel, agak ngeri juga ya, karena bengkel lumayan penuh. Akhirnya gue memutuskan untuk sedikit melakukan perawatan ya minor lah, kecil-kecil aja. Yang akan gue lakukan ke Rimbi kali ini cuma mau ganti oli dan filter oli. Sekalian gue mau sharing ke teman-teman gimana sih cara ganti oli di Suzuki Bandit atau Suzuki GSX series yang lain. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Oke, sebelumnya gue mau jelasin dulu alat-alat apa yang dibutuhin untuk ganti oli. Yang pertama, kunci nomor 14, kunci pas, kunci ring sama aja, 14, dan nomor 8. Nomor 8 ini untuk buka tempat filter oli. Sedangkan ini untuk buka lubang buang olinya. Selanjutnya butuh tang aja, tang biasa cukup, yang kayak apa aja, yang penting tang. Terus jangan lupa tempat untuk menampung oli bekasnya. Pakai apa aja, yang penting pastiin kapasitasnya di atas 1,3 liter, karena minimal oli yang keluar dari motor ini adalah 1,3 liter. Bisa jadi 1,5 sih kalau motornya belum dipanas ya. Mungkin nggak ya? Kayaknya nggak sih. Terus corong supaya nanti luang olinya lebih gampang. Kebetulan gue udah punya yang memang khusus untuk ganti oli di rumah, jadi disimpan khusus buat dipakainya pas ganti oli luar. Terakhir, jangan lupa nyiapin lap. Ini boleh tisu, boleh kain, tapi gue lebih suka ini, bisa pakai buang aja, simpel. Sip, kita mulai dari langkah yang pertama. Karena ada kesalahan teknis di perekaman audio, jadi audionya nggak kerekam teman-teman. Jadi mulai menit ini suaranya akan gue voice over aja. Pertama, kita buka dulu tempat masuk olinya. Bukanya lebih gampang pakai tang ya, karena biasanya keras banget. Setelah dibuka, simpan aja dulu. Terus sekarang kita buka lipat. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness.
going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invest. Satria FU yang lama, yang baru juga sih harusnya. Nih dia nih, bisa dilihat di filter oli lamanya. Kodenya itu 45H20 ya teman-teman. Nanti filter oli yang baru juga kodenya harus sama, 45H20. Nah, sekarang kita ganti aja pakai filter oli yang baru. Filter oli yang baru warnanya kuning, sementara yang lama udah ya gitu deh. Nih filter olinya sama persis ya, 45H20. Tinggal dipasang. Yang tulisan 45H20 ini ada di sisi luar ya teman-teman, jangan sampai kebalik, nanti olinya nggak bisa muter di dalam. Oke, sekarang teman-teman bisa pasang tutup filter olinya, tapi sebelum dipasang jangan lupa dibersihin dulu, utamanya sisi-sisi luar yang ada o-ringnya nih. Bagian ini nggak boleh ada oli-oli yang masih nempel, karena kalau ada oli-oli yang nempel nanti bisa aja bikin bagian tutup filter oli itu banyak uap-uap oli yang uap gitu deh, atau bisa jadi malah rembes, padahal kan o-ringnya masih bagus gitu. Jadi jangan lupa selalu dibersihin sebelum dipasang. Balik lagi ke sisi kiri motor. Sekarang kita bersihin dulu lubang keluar olinya, dilap dulu sampai bersih, baru nanti bautnya dipasang. Sama seperti tutup filter oli, di bagian ini juga sama, harus bersih dari oli yang menetes, karena kalau nggak bersih nanti bisa jadi olinya rembes. Ya mungkin nggak rembes netes sih, biasanya sih cuma jadi uap-uap oli aja yang keluar. Alangkah lebih baik kalau teman-teman bisa lebih bersih di bagian-bagian ini sebelum dikencangkan, supaya nanti olinya nggak gampang uap dari daerah situ dan motornya lebih mudah dibersihkan. Oke, kencengin baut tap olinya, jangan terlalu kenceng, secukupnya aja. Terus kita sekarang lanjut ke sisi kanan motor. Sekarang tinggal kita tuang aja oli barunya ke dalam mesin. Pakai bantuan corong lebih bagus, jadi olinya nanti nggak ada yang tumpah. Sayang kan kalau tumpah oli baru loh. Nah, untuk oli yang kita pakai kali ini adalah oli dari Suzuki, alias Suzuki Junin Oil SGO, yang diformulasikan khusus untuk GSX 150 series. Makanya dari kemasannya aja dia udah langsung 1300 ml. Ini oli standarnya untuk Bandit sih, jadi beli aja di bengkel resmi. Ini harganya sekitar 64.000 setelah pajak.
Kalau olinya udah dituang semua, sekarang tinggal ditutup aja nih bagian tutup oli. Seperti tadi, jangan lupa tutup olinya juga dibersihin. Begitu juga bagian di mesinnya tuh dibersihin juga dari oli, supaya nggak muncul rembes-rembesan oli nanti. Oke? Nah, sekarang kita cek dulu apakah volume olinya sudah sesuai dengan seharusnya atau belum. Caranya, teman-teman tinggal nyalain aja mesin motor, tunggu sebentar sampai olinya kesedot semua, lalu kalau sudah matiin. Nah, begitu motor mati, pastiin oli itu ada di posisi sekitar kurang lebih 3/4 dari ketinggiannya lubang intip ini ya. Ini artinya bagian oli sudah sesuai nih kapasitasnya yang masuk ke mesin. Lanjut, kita sekarang tinggal reset trip meter olinya supaya sesuai. Untuk reset trip meter oli, teman-teman tinggal tahan aja tombol select yang di speedometer, terus teman-teman putar kontaknya ke on. Nanti akan muncul, terus trip olinya akan kedip. Nah, kalau udah kedip dan hilang, sekarang artinya teman-teman sudah selesai mereset trip oli. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Like kalau teman-teman suka video ini, dan komen apakah ada langkah yang ketinggalan atau mungkin ada yang mau ditanyain. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya supaya gue makin semangat untuk bikin video-video kayak gini buat teman-teman. Oke teman-teman, ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Gua nggak akan pernah bosan untuk ngingetin teman-teman semua untuk selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan, because your only life one. See you